Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, perkenalkan nama saya Wulandari. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Program Studi Keuangan dan Perbankan D3. Saya akan memaparkan materi mengenai hak intelektual, yaitu hak cipta, dari mata kuliah Hukum Komersial yang diampu oleh Ibu Raihana SHMH. Baik, di sini kita akan masuk mengenai pengertian hak cipta. Pengertian hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan perundang-undangan. Secara umum, ruang lingkup hak cipta menyangkut gagasan pemikiran, ide, maupun imajinasi dari seseorang yang dituangkan dalam bentuk karya cipta. Hak cipta ini diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya. Hak cipta yang diberikan kepada pemegang hak cipta, di mana orang lain atau pihak lain dilarang melakukan penggandaan tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta, disebut sebagai hak eksklusif. Hak yang terkait itu ialah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Hak cipta manakah yang dapat dipindahtangankan kepada pihak lain, yang dapat juga memindahkannya kepada pihak lain lagi, ialah hak cipta. Hak eksklusif yang dapat dipindahkan atau dialihkan kepada pihak lain adalah hak berupa hak ekonomi atas ciptaannya tersebut, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta. Mengenai pengalihan hak moral berdasarkan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta. Hak cipta selama pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari pencipta kepada penerima hak atas ciptaan tersebut, maka hak ekonomi berhak juga atas diri hak pencipta tersebut. Contoh dari hak cipta adalah ceramah, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik, drama atau drama musikal, seni rupa dalam segala bentuk, arsitektur, peta, seni batik, dan terjemahan. Masa perlindungan ciptaan. Masa perlindungan hak cipta yaitu seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun. Program komputer 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Pelaku sejak 50 tahun pertama kali dipertunjukkan. Produser rekaman 50 tahun sejak ciptaan difiksasikan. Lembaga penyiaran 20 tahun sejak pertama kali disiarkan. Jangka waktu hak cipta. Hak cipta mempunyai jangka waktu yaitu selama hidup pemilik hak cipta dan terus berlangsung selama 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Untuk ciptaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih, maka hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang terlama hidupnya dan berlangsung hingga 50 tahun sesudah pencipta yang terlama hidupnya tersebut meninggal dunia. Ketentuan pidana pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan 1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda paling banyak sebesar 100 juta rupiah. Yang kedua, barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum sesuatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana yang telah dimaksud dalam ayat 1
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun penjara dan denda paling besar atau paling banyak sebesar 50 juta rupiah. Yang ketiga, barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 25 juta rupiah. Yang keempat, sengaja atau melanggar pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak sebesar 15 juta rupiah. Hak cipta ini berfungsi menghargai suatu karya, mendorong cipta karya atau pencipta karya itu tersebut menghasilkan karya yang baru. Tujuan dari pelaksanaan hukum hak cipta adalah melindungi hak eksklusif, hak moral, dan hak ekonomi bagi pencipta karya tersebut. Hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Pelanggaran hak cipta adalah pelanggaran hak eksklusif dari pencipta seperti memperbanyak, menjual, dan memamerkan karya tanpa adanya izin dari pencipta. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 juga diatur jenis-jenis kegiatan yang tidak melanggar hak cipta. Misalnya penggunaan dan penggandaan untuk pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, laporan, kritik, tinjauan, ceramah, dan pertunjukan selama penyertaan sumber lengkap dari karya tersebut. Untuk penggunaan yang bersifat mendapatkan keuntungan harus mendapatkan izin pencipta terlebih dahulu. Apa perbedaan antara hak cipta dan merek dagang, dan bagaimana pula dengan perbedaannya dengan hak paten? Hak cipta hanyalah salah satu bentuk kekayaan intelektual. Ini tidak sama dengan merek dagang yang melindungi nama merek, moto, logo, dan pengidentifikasi sumber lain dari penggunaan oleh orang lain untuk tujuan tertentu. Hak cipta juga berbeda dari hukum paten yang melindungi penemuan. Ciptaan yang tidak dapat didaftarkan jika ciptaan di luar bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ciptaan tidak orisinil, ciptaan tidak diwujudkan dalam bentuk nyata, atau ciptaan yang sudah menjadi milik umum. Baiklah, itu saja materi yang saya paparkan mengenai hak cipta. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.